Assalamualaikum teman-teman semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya hanya ingin meluruskan karena ini sudah begitu banyak yang bertanya kepada saya perihal video yang beredar tentang pembacaan Al-Quran dalam pelantikan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York. Yang pertama, Zohran Mamdani belum dilantik. Beliau akan dilantik pada tanggal 1 Januari atau dini hari, ya setelah peringatan tahun baru biasanya, untuk menjadi wali kota New York. Jadi pembacaan Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan Zohran Mamdani. Al-Quran itu saya baca ketika setelah terjadi 9/11 di tahun 2001 yang lalu. Makanya kelihatan lebih mudah ketimbang sekarang, walaupun sekarang masih mudah gitu ya. Jadi tolong siapa saja yang memviralkan ini, apalagi dengan kebohongan, ya Anda ikut memviralkan kebohongan dan pasti saya tidak tahu niatnya apa, tapi pasti karena membohongi begitu banyak orang, ya namanya juga bohong ya bohong, walaupun apa yang diviralkan itu nampak seperti indah, gitu. Tapi kebohongan. Anda jangan terbiasa berbohong. Video yang kedua viral adalah pembacaan surah Al-Fatihah yang saya pimpin. Itu bukan setelah kemenangan Zohran pada hari Selasa lalu, tapi itu saya sengaja meminta beliau untuk ketemu sebelum melakukan pencoblosan pemungutan suara. Jadi dini hari sekitar jam 7 pagi hari Selasa kemarin, saya sengaja mendatangi Zohran dan beberapa tokoh Islam untuk mengajak beliau berdoa singkat dan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah beliau sangat terbuka, berkenan, walaupun sebenarnya security begitu sangat ketat. Ya, tapi beliau menghormati agamanya dan ingin membaca surah Al-Fatihah. Tapi yang pasti adalah kita orang-orang Indonesia ini terkadang begitu mudah memviralkan sesuatu yang hoax sifatnya. Dan saya kira banyak sekali hal-hal yang sekarang beredar, seperti cerita-cerita tentang Zohran yang diburuk-burukkan dengan segala macam keburukan itu. Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Zohran adalah politisi kota New York, bukan politisi yang mewakili Islam saja, tapi dia mewakili seluruh warga New York. Maka wajar kalau dia tentu harus membangun komunikasi dengan siapa saja. Semua komunitas, dengan komunitas Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Jadi jangan lagi dipersepsikan bahwa dia ini terlalu Hindu oriented atau apalah begitu. Karena saya lihat ada video juga. Kalau LGBTQ juga demikian, di kota New York ini pro LGBTQ itu begitu kuat. Dan bukan hanya di New York tapi juga di seluruh dunia, bahkan Indonesia juga ada dorongan untuk itu. Dan karenanya kita masyarakat muslim di kota New York adalah selalu mengedepankan priorities, mana yang lebih prioritas, kemudian kita jadikan sebagai jembatan untuk menuju kepada perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi saya kira jangan terlalu menganggap bahwa kemenangan Zohran ini adalah segala-galanya untuk kemenangan umat Islam, agama Islam. Ya kita bangga dan kita jadikan sebagai pintu untuk kita membangun rasa bangga. Dan kita betul-betul tentunya terhormat, kita merasakan kemuliaan itu, bahwa ada saudara kita beragama Islam menjadi wali kota. Tapi sekali lagi dakwah Islam itu tidak bertumpu kepada hanya kekuasaan politik semata. Kalau teman-teman di Indonesia, saya kira masih banyak juga permasalahan yang perlu diselesaikan, masalah korupsi, masalah macam-macam ya, kemiskinan, ya pengerusakan lingkungan, ya. Jadi ketimbang terlalu memikirkan mencari-cari kesalahan Zohran, lalu kemudian memviralkan, apalagi dengan kebohongan, saya kira lebih baik fokus untuk memperbaiki bangsa sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.